Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat darinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Prodi Ilmu Keperawatan atas dukungannya dalam pembuatan video tutorial. Video ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan mahasiswa sebagai referensi untuk melakukan proses tutorial. Dengan video ini harapannya proses tutorial semakin berkualitas, dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allah. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya. Masih ingat dengan saya? Masih. Ya, saya Aris Setiawan. Saya di sini selaku tutor kalian yang akan mengampu tutorial pada pagi hari ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin, di Surya Global itu ada metode pembelajaran tutorial. Nah, di sini kita akan mulai tutorial dengan 7 langkah atau 7 jam, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita tentukan dulu untuk leader dan notulennya. Oke, untuk leadernya siapa hari ini? Ya, Ariana. Kemudian untuk notulennya, ya, Ami. Oke, bisa dimulai. Waktunya 100 menit ya. Silahkan dimulai leader. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, untuk memulai tutorial pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga tutorial ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk memulai tutorial pada pagi hari ini, ada yang ingin membacakan skenario terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Tri. Laki-laki 20 tahun, seorang mahasiswa Stikes Surya Global yang sedang mengikuti kegiatan kemah bakti di daerah pegunungan. Ketika pertama sampai lokasi, laki-laki tersebut merasa kedinginan dan menggigil. Setelah dilakukan pengukuran tanda vital oleh tim kesehatan, didapatkan nadi 60 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100/90 mm Hg, dan ekstremitas nampak pucat. Setelah mengonsumsi minuman hangat, tubuhnya mulai berkeringat. Oke, ya terima kasih Mbak Tri. Selanjutnya kita akan memasuki tutorial 7 jam yang dimulai dari step pertama, di mana kita akan mengungkapkan kata-kata sulit terkait dengan kasus yang ada di atas. Oke, ada yang ingin mengemukakan kata-kata sulit? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Risa. Oke, saya ingin menanyakan istilah menggigil. Menggigil. Ya. Oke, scriber silakan ditulis menggigil. Oke, kita lanjutkan kata-kata sulit yang lainnya. Silakan angkat tangan. Saya Ya, Mbak Tri. termoregulasi. Oke, termoregulasi. Oke, ada yang lain? Silakan angkat tangan. Saya Ya, Mbak Fatihah. ekstremitas. Oke, ekstremitas. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata sulit yang lain pada step 1? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Ardian. Pegunungan. Pegunungan. Ya.
Oke, kata-kata sulit nomor 4 yaitu pegunungan. Leader, masuk ya. Oh ya, silakan Pak. Untuk di step 1, ingat kita mencari kata-kata yang sulit yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita nantinya, yang kita ambil dari skenario-nya. Kira-kira menurut kalian pegunungan itu susah dipahami atau sudah bisa kalian pahami? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak atas klarifikasinya. Kita melanjutkan ke step pertama terkait dengan definisi dari kata-kata sulit. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Risa. Saya ingin menjawab. Ya. Istilah menggigil, menurut saya menggigil itu adalah suatu perasaan dingin yang disertai dengan getaran tubuh. Oke, perasaan apa tadi? Perasaan dingin. Oke, perasaan dingin. Yang disertai dengan getaran tubuh. Oke, perasaan dingin yang disertai dengan getaran tubuh. Ada yang bisa menambahkan terkait dengan kata-kata menggigil? Ya, silakan Mbak Tri. Jadi menggigil adalah keadaan di mana kaki dan tangan bergetar, di mana itu adalah merupakan respon fisiologi dari tubuh untuk menghasilkan hawa panas atau untuk menghangatkan tubuh. Itu tambahan saya dari Mbak Risa. Oke, saya simpulkan ya, di sini berarti menggigil itu adalah suatu respon fisiologi tubuh ketika tubuh merasakan suhu yang dingin dan merupakan usaha tubuh untuk membuat tubuh merasakan panas. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke kata-kata sulit kedua yaitu termoregulasi. Ada yang bisa menjawab terkait dengan termoregulasi? Ya, silakan Mbak Ami. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mencoba menjawab termoregulasi. Jadi kalau menurut saya termoregulasi itu merupakan pengaturan fisiologi tubuh terkait dengan keseimbangan panas dan produksi panas sehingga suhu tubuh akan terjaga tetap konstan. Oke, ada yang menambahkan kembali? Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan ya. Jadi termoregulasi adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan suhu ekstremitas atau di luar tubuh dengan keadaan internal tubuh itu berbeda. Seperti itu. Oke. Ada tambahan lagi terkait dengan termoregulasi? Oke, kalau tidak ada saya simpulkan ya. Jadi termoregulasi adalah suatu keadaan fisiologi tubuh dalam pengaturan keseimbangan suhu di dalam tubuh meskipun sedang berada di tempat yang ekstrim, entah ekstrim panas atau ekstrim dingin. Selanjutnya kita lanjut ke kata-kata sulit yang terakhir yaitu ekstremitas. Ada yang bisa menjawab terkait dengan kata-kata sulit ekstremitas? Tidak? Ya. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya untuk step kedua. Leader, masuk ya. Ya Pak. Oke, seperti kita sepakati untuk di step 1 itu semua pertanyaan atau semua kata-kata yang sulit harus terjawab semua, karena itu akan mengantarkan kalian nantinya untuk bisa memahami dari skenario itu, gitu ya. Kalau tidak ada yang bisa menjawab terkait ekstremitas, nanti silakan untuk membuka kamusnya. Ingat hanya kamus, gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih masukannya Pak Aris. Kita lanjutkan kata-kata sulit ekstremitas. Tadi sudah diperbolehkan untuk membuka kamus. Ada yang bisa membacakan istilah dari ekstremitas? Ya, silakan Mas Ardian. Baik, saya bacakan berdasarkan di kamus ini. Dikatakan bahwa ekstremitas adalah anggota gerak pada tubuh manusia yang terdiri dari ekstremitas atas dan bawah. Oke. Dengan jawaban dari Mas Ardian tadi, untuk step pertama sudah selesai semua ya. Jadi terkait dengan definisi dari menggigil, definisi dari termoregulasi, dan definisi dari ekstremitas. Oke, kita masuk ke step 2, di mana kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin terkait dengan kasus dan skenario yang sudah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Risa. Saya ingin bertanya, mengapa
laki-laki tersebut merasa kedinginan pada saat dia pertama kali sampai ke gunung. Maaf, maksudnya kenapa laki-laki tersebut merasa menggigil dan kedinginan saat pertama kali masuk ke area pegunungan? Oh iya, seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin menyampaikan, silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas Ardian. Mengapa di daerah pegunungan itu suhunya dingin? Maaf sebelumnya, seperti sudah dijelaskan di awal tadi, kan kita di sini tujuannya adalah untuk membahas masalah seperti di skenario, dan kita di sini belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi saya rasa pertanyaan Adrian terlalu umum. Baik, kalau begitu saya ganti. Pertanyaan saya terkait bagaimana hubungannya pengaturan suhu ini dengan ilmu agama. Oke. Bagus, terima kasih. Kalau begitu ada 2 pertanyaan. Ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Fatihah. Ya, yang mau saya tanyakan di situ kan laki-lakinya kenapa dia bisa menjadi pucat ketika dia itu ada masalah dengan suhu tubuhnya. Oke, pertanyaan adalah mengapa laki-laki tersebut menjadi pucat ya pada saat di pegunungan. Oke, selanjutnya kita cukupkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang ingin menambahkan sebelum kita lanjutkan ke step selanjutnya? Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu kita lanjut ke step 3, di mana kita akan menjelaskan atau menjawab secara singkat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di step 2 yang sudah kita utarakan tadi. Oke, kita mulai ke step 3, di mana kita akan menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan oleh teman-teman tadi. Oke, ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Pertanyaan-pertanyaan adalah, mengapa laki-laki tersebut merasa kedinginan dan menggigil saat pertama kali di daerah pegunungan? Ada yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Fatihah. Mau mencoba menjawab ya yang pertanyaan kenapa si laki-laki tersebut tadi bisa merasa kedinginan. Jadi yang pertama itu ketika dia itu berada pada lingkungan yang suhunya itu dingin, maka rasa dingin itu akan diterima oleh kulitnya, yaitu di reseptor kulitnya, lalu sinyalnya itu akan diteruskan ke reseptor yang ada di otak, sehingga yang ada di otak itu akan Leader, masuk ya? Oh ya, silakan Pak. Untuk di step 3 tidak diperkenankan untuk membuka buku ataupun gadget ya. Silakan jawab dengan bahasa sendiri berdasar apa yang sudah kalian pelajari kemarin, gitu ya? Ya, Pak. Oke, bisa dimulai lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. ya, jadi tadi itu ya suhu yang rendah itu dideteksi oleh kulit, reseptor kulit, lalu sinyalnya akan diteruskan ke reseptor yang ada di otak. Jadi lalu itu akan diterjemahkan oleh tubuh sebagai kedinginan. Oke, baik, ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan angkat tangan. Saya? Ya, dari Mbak Risa. Oke, saya ingin menambahkan ya dari pernyataannya Mbak Fatihah. Ya. Jadi yang namanya kedinginan itu menurut saya tidak terlepas dari peran hipotalamus. Nah, hipotalamus inilah dia yang akan menangkap sinyal dari reseptor suhu yang ada di kulit, kemudian dia akan menerjemahkan apakah suhu tubuh itu harus dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kondisi tubuh, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain, ada yang ingin menambahkan? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ke pertanyaan kedua terkait dengan mengapa laki-laki tersebut tampak pucat. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Ida mungkin biar aktif semuanya, monggo. Ya, menurut saya pucat itu karena dia kekurangan suplai darah. Oke, kekurangan suplai darah. Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali? Ya, silakan Mbak Tri. Pucat terjadi pada saat tubuh mengalami kedinginan. Nah, dari tubuh mengalami kedinginan tersebut, maka tubuh berespon dengan adanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah untuk mencegah dari suhu agar tidak keluar melalui kulit. Nah,
vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah tersebut itu menyebabkan aliran darahnya terhambat sehingga menyebabkan kulit berwarna pucat seperti itu. Oke, seperti yang dijelaskan sama Mbak Tri, ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan tersebut? Silakan Mas Arfian. Ya, kalau menurut saya pucat itu pada yang dialami laki-laki itu karena si laki-laki itu berada di dataran tinggi. Kita pahami bersama bahwa di dataran tinggi itu kadar O2 atau kadar oksigen itu menipis, dan kadar O2 itu diedarkan oleh darah dalam kondisi dingin, sehingga karena kadar oksigen dalam kegunaan itu turun, mengakibatkan jumlah O2 di dalam darah itu sedikit, sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami pucat. Oke, saya kurang setuju ya dengan pendapatnya Mas Adian. Coba Anda jelaskan kalimat mana sih di skenario ini yang menunjukkan bahwa kadar oksigennya itu rendah? Ya, memang secara detail tidak ditunjukkan di dalam skenario, tetapi harus kita pahami bahwa memang di dataran tinggi kan kadar oksigennya memang rendah. Nah, kan tidak bisa begitu. Kita harus tetap berpacu pada skenario pada kasus. Baik, sekarang coba Mbak Tri bisa tunjukkan di mana ada perkataan atau kalimat yang mengatakan bahwa di situ ada vasokonstriksi di dalam skenario ini. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi pertemuan ini atau tutorial di sini itu bukan untuk memperdebatkan pendapat satu dengan pendapat yang lain, tapi kita memberikan solusi terhadap masalah atau kasus yang akan kita bahas di skenario ini. Jadi nanti untuk Mbak Tri ataupun untuk Mas Ardian itu bisa mencari referensi sebanyak mungkin, atau nanti bisa kita bahas di step 4 yang lebih dalam terkait dengan pertanyaan yang tadi diperdebatkan. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Sebelum ke pertanyaan lain, ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke step selanjutnya, step 4 ya, karena semua pertanyaan sudah terbahas. Jadi kita lanjut ke step 4, di mana kita akan menjelaskan secara runtut atau menganalisa kembali terkait dengan jawaban dari teman-teman yang sudah diutarakan tadi di step 3. Oke, kita mulai ya step 4, di mana kita akan menata ulang penjelasan-penjelasan yang sudah teman-teman sampaikan tadi di step 3. Jadi terkait dengan penjelasan yang lebih detail bisa kita lanjutkan di sini, dan juga tadi yang kita debatkan dari Mas Ardian dan juga Mbak Tri bisa diselesaikan di step 4 ini. Oke, ada yang ingin menjawab atau memperjelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Oke, silakan Mbak Fatihah. Jadi saya mau mencoba menambahkan yang tadi ya. Tadi ketika seseorang itu terpapar pada suhu lingkungan yang dingin, lalu kan itu akan diterima oleh tubuhnya di reseptor kulitnya menerima dingin tersebut. Lalu itu sinyal akan diteruskan ke reseptor yang ada di otak. Kemudian dia akan merasakan kedinginan. Nah, di situ kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Risa ya, ada pengatur suhu yang ada di otak yang namanya hipotalamus, itu dia akan menstabilkan kayak gitu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggigil. Jadi seseorang yang ada di kasus ini itu dia menggigil itu karena itu sebagai salah satu respon tubuhnya untuk menstabilkan suhu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya Mas, Ya. bisa dibikin skema? Oh, boleh, silakan di papan tulis ya.
laki-laki itu mengidal karena memang respon tubuh akibat kedinginan. Nah, kenapa bisa kedinginan? Karena si hipotalamus ini akan menerjemahkan sinyal dari si reseptor kulit. Ngerti ya? Nah, kemudian laki-laki menggigil ini tujuannya adalah untuk memproduksi panas sehingga suhu tubuh si laki-laki tersebut bisa stabil. Gimana? Oke, baik, ada yang ingin menambahkan terkait dengan penjelasan dari Mbak Ami tadi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke pertanyaan kedua terkait dengan mengapa ekstremitas laki-laki tersebut menjadi pucat. Ada yang ingin menambahkan? Silakan angkat tangan. Silakan Mbak Tri. Oke, untuk penjelasan saya terkait ekstremitas yang pucat bisa dihubungkan dengan respon tubuh akibat kedinginan juga. Saya bikin skema ya, sama seperti Mbak Ami tadi. Ya. Boleh, silakan. Respon tubuh akibat kedinginan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Mengapa pembuluh darah itu menyempit? Jadi pembuluh darah itu menyempit untuk mencegah perpindahan panas ke lingkungan luar melalui kulit. Jadi pembuluh darah menyempit itu meningkatkan pembentukan panas. Paham? Ya. Kalau sudah paham, dari pembuluh darah menyempit itu mengakibatkan aliran darah dalam pembuluh darah itu menjadi terhambat dan berkurang, sehingga menyebabkan dari ekstremitas itu berwarna pucat seperti itu. Ya. Sudah paham? Ya. Oke, seperti itu ya, seperti yang dijelaskan Mbak Tri. Ada penjelasan yang lain dari teman-teman atau menambahkan dari skema atau bagan? Ya, Mas Ardian. Ya, baik. Jika kita berbicara tentang pucat, memang tidak bisa terlepas dari peran serta darah dan oksigen. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di step yang ketiga tadi, bahwa laki-laki tersebut kan berada di dataran tinggi. Kemungkinan oksigen yang berada di dataran tinggi adalah lebih rendah atau lebih kecil. Namun jika kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang termoregulasi, maka pendapat dari Mbak Tri itulah yang lebih tepat. Gitu. Oke. Berarti kita sepakati ya terkait dengan penyebab laki-laki itu mengalami pucat, terutama pada ekstremitas, karena ada vasokonstriksi, pembuluh darahnya menyempit sehingga ekstremitas akan terlihat lebih pucat. Dan saya tambahkan sedikit di sana juga terkait dengan kondisi ataupun letak yang jauh dari jantung, jadi lebih terlihat di ekstremitas untuk pucat. Oke. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan kembali terkait dengan pertanyaan yang tadi? Oke, Mas Eri. Ya, silakan. Saya akan menambahkan ya terkait tadi respon hipotalamus terhadap suhu yang rendah. Tadi kan dikatakan bahwa kedinginan itu kan bisa menyempitkan pembuluh darah ya. Nah, kalau kita lihat di skenario itu kan lelaki tersebut merasa berkeringat setelah minum hangat. Nah, di sini apakah berarti minuman hangat itu berperan mengembalikan suhu tubuh si lelaki tersebut atau bahkan membuat suhu intinya itu meningkat? Karena pembuluh darah yang awalnya itu menyempit kembali melebar yang ditandai dengan keluarnya keringat. Oke, ada yang ingin menambahkan terkait dengan jawaban dari Mbak Risa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Ami. Ya, saya setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Risa tadi ya. Kan kita tadi sudah membahas panjang lebar mengenai bagaimana respon tubuh terhadap suhu yang dingin. Bagaimana kalau kita tambahkan mengenai respon suhu tubuh terhadap suhu yang panas? Oke, berarti dari sini muncul pertanyaan baru ya. Bagaimana respon tubuh terhadap suhu panas ataupun apa yang terjadi jika tubuh terpapar suhu panas? Ada yang ingin bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Ardian. Ya.
Baik, kalau menurut saya ketika suhu udara itu meningkat hampir sama dengan ketika suhu udara itu dingin. Tubuh akan merespon dengan cara meningkatkan pembuangan panas. Salah satu dengan cara merangsang kelenjar keringat untuk menimbulkan pembuangan panas secara penguapan dari tubuh. Panas tubuh dihasilkan pada bagian tubuh yang lebih dalam, sehingga ada berbagai macam cara dalam pelepasan panas dari dalam tubuh tersebut. Itu menurut saya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita paparkan tadi, yang sudah kita detailkan tadi, apakah ada yang ingin menambahkan terkait dengan step 4? Oke, atau cukup semua ya? Oke, kalau sudah, berarti kita telah menyelesaikan step 4. Oke, sekarang kita memasuki step 5, yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau learning objective atau LO. Oke, dari bagan ada yang ingin menunjukkan LO, silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Tri. Dari skema kan muncul tanda menggigil dan juga pucat ya. Tadi juga ada tambahan terkait dengan adanya keringat atau berkeringat. Nah, dimana mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut terkait mekanisme pengaturan suhunya. Oke. Jadi dari Mbak Tri menambahkan atau LO dimulai dari mekanisme pengaturan suhu ya. Sepakat ya teman-teman? Ya, sepakat. Oke. Selanjutnya silahkan ada yang lain, silahkan angkat tangan. Ya Mbak Risa. Oke, mungkin bisa ditambahkan ini ya, organ pengatur suhu. Karena kan di sini yang kita bahas yang suhu yang diatur oleh tubuh itu kan ada dua, yaitu panas dan dingin ya. Nah, siapa tahu di sini organ yang mengatur kedua suhu tersebut itu berbeda. Oke. Ya, berarti organ-organ yang berpengaruh terhadap pengaturan suhu ya. Organ pengatur suhu. Oke, organ-organ pengatur suhu. Oke, ada yang lain? Silakan angkat tangan teman-teman. Oke, Mas Ardia. Ya. Tadi saya juga sempat membahas tentang pelepasan panas ya. Jadi bisakah kita sepakati untuk mempelajari terkait macam-macam proses pelepasan panas? Oke, berarti bagaimana proses ya berarti ya? Bagaimana proses pelepasan panas? Oke, bisa ditambahkan ya, Mas Ulen, Mbak Ami. Oke, ada yang ingin menambahkan kembali terkait dengan LO? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Fatimah. Gimana kalau kita tambahkan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengaturan suhu tersebut? Oke, kita sepakati ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan suhu ya. Oke. Faktor-faktor yang mengalami. Oke, selanjutnya cukup atau ada yang ingin menambahkan? Ya, Mbak Ami. Nah, jadi kalau kita lihat proses kenapa laki-laki tersebut menggigil ya, menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Nah, kenapa? Karena memang seperti yang kita bahas tadi ya sama teman-teman tadi, karena menunjukkannya menyempit dengan mingguan. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan mengenai gangguan termoregulasi? Boleh. Boleh, nggak masalah ya. Jadi ada tambahan LO terkait dengan macam-macam ya, macam-macam gangguan termoregulasi. Dari LO yang sudah kita sepakati, apa ada yang ingin menambahkan? Ya, Mbak Ida. Dari yang Mbak Ami bilang ada macam-macam gangguan termoregulasi. Gimana kalau ditambahkan peran perawat untuk menangani gangguan-gangguan tersebut? Oke, berarti masuk di peran perawat ya? Ya. Peran perawat terkait dengan gangguan-gangguan tersebut ya? Ya. Mulai dari diagnosa sampai evaluasi ya? Ya, ya. Oke, ada tambahan lagi terkait dengan proses ataupun LO yang sudah kita tentukan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya simpulkan ya. Pertama adalah ya. Bagaimana kalau kita tambahkan religion knowledge? Oh, boleh. Religion knowledge. RK. Di sini ya. Ya, boleh. Oke. Saya simpulkan ya. Yang pertama adalah organ-organ pengatur suhu, kemudian pelepasan panas, kemudian mekanisme pengaturan suhu,
dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan suhu, dan juga macam-macam gangguan termoregulasi, kemudian peran perawat yang meliputi NANDA, NOC, dan NIC, dan juga religion knowledge. Itu yang akan kita bahas di pertemuan depan di step 7. Oke. Oke? Ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil proses tutorial pada pertemuan pertama sudah selesai. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi tutorial sudah selesai ya. Sudah kalian lakukan sampai step 5. Dari ke-7 step sudah kalian lakukan sampai step 5. Sudah LO-nya tadi sudah dapat berapa? Ada 7 ya. Iya, Pak. Oke, silahkan dicari untuk referensinya ya. Untuk evaluasi hari ini, tutorial hari ini sudah berjalan dengan bagus. Untuk leadernya, notulennya sudah berperan aktif dan juga anggotanya sudah aktif semua. Sekarang tinggal saya tunggu untuk referensinya ke depan. Di step 7 yang akan kita lakukan di minggu berikutnya, silakan dicari referensi-referensi terkait tentang LO tadi. Ingat, untuk mencari referensi harus yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa kalian cari lewat jurnal ataupun dari buku, gitu ya. Nah, oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum kita akhiri? Laptop. Oh, untuk laptop. Jadi gini ya, nanti di pertemuan kedua step 7 kalian boleh bawa laptop, tetapi ingat kalian tidak boleh mencari referensi pada saat itu juga. Jadi referensi sudah disiapkan jauh-jauh hari. Untuk apa? Agar kalian bisa mempelajarinya lagi, mempelajarinya dulu. Kemudian di sini kalian langsung bisa untuk mengeksplor semua kemampuan kalian, gitu ya. Iya. Oke, ada yang dipertanyakan lagi? Tidak, Pak. Sudah cukup ya? Saya tunggu keaktifan kalian untuk minggu depan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Semangat semua? Semangat. Oke, kalau gitu kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Saya tunggu minggu depan, semoga bisa lebih aktif lagi dari hari ini, gitu ya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Silakan dirapikan semua porsinya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah bertemu untuk tutorialnya sampai step 5 ya. Kemarin kita sudah diskusikan terkait LO-nya. Sekarang kita ketemu lagi untuk melanjutkan di step 7 ya. Sudah dipersiapkan semua referensinya? Sudah. Sudah semua ya? Ya. Sudah dipelajari? Sudah. Ya, oke. Nanti silakan kalian utarakan apa yang kalian pelajari dari rumah. Ingat, tidak banyak membaca ya. Coba rangkai dengan bahasa sendiri. Ya, silakan semua referensi dikeluarkan. Ya, sebelum kita mulai, untuk leader kemarin siapa ya? Saya, Pak. Oh, Eriana. Kemudian notulennya?
Amin. Oke, silakan lanjutkan ya, dilanjutkan untuk diskusinya. Di step 7, silakan utarakan semua ilmu yang telah kalian pelajari semuanya. Gitu. Ya. Oke, waktunya seperti biasa 100 menit. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, silakan untuk leadernya dimulai. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memasuki pertemuan kedua step 7, di mana kita akan membahas terkait dengan learning objektif yang sudah kita tentukan di pertemuan pertama kemarin. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan ini lancar. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita memasuki learning objektif. Ada yang ingin membahas terkait dengan mekanisme pengaturan suhu berdasarkan literatur yang sudah teman-teman dapat. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Risa. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh ya. Di sini literatur yang sudah saya cari kemarin ini berasal dari buku Guyton ya. Oke, dari buku yang sudah saya baca ini sebenarnya untuk mekanisme pengaturan suhu itu ada beberapa reaksi. Di antaranya ada konservasi panas, kemudian piloereksi, kemudian ada peningkatan pembentukan panas, kemudian peniadaan keringat. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana reaksi dari konservasi panas sebagai mekanisme pengaturan suhu. Nah, konservasi panas di sini berhubungan dengan mekanisme vasokonstriksi pada kulit. Nah, vasokonstriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah. Ini disebabkan karena hipotalamus posterior itu mengaktifasi saraf simpatis ke pembuluh darah kulit sehingga dia menimbulkan reaksi penyempitan pembuluh darah pada kulit. Nah, di sini berakibat pada panas di dalam tubuh itu menjadi meningkat, atau bisa juga di sini disebutkan efek tersebut bisa menghemat jumlah panas di dalam tubuh. Seperti itu. Oke. Lebihnya. Ada tambahan dari Mbak Risa terkait dengan mekanisme pengaturan suhu tubuh? Atau cukup ya dari sumbernya Guyton? Selanjutnya ke LO yang selanjutnya terkait dengan gangguan termoregulasi. Ada yang ingin menjelaskan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Tri. Saya akan menjelaskan terkait gangguan termoregulasi. Saya sudah mendapatkan referensi dari buku patofisiologi dari Elizabeth Corwin ya. Dari gangguan termoregulasi itu adalah yang pertama itu demam. Demam itu adalah peningkatan suhu tubuh di atas normal, di mana itu diakibatkan oleh gangguan pada pusat pengaturan suhu tubuh. Nah, biasanya suhunya itu di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, biasanya pada saat demam tubuh berespon dengan cara menggigil. Oke, berarti gangguan termoregulasi itu ada yang mengatakan suhunya di atas 37,5 derajat Celcius ya. Oke, dan mengalami demam. Ada yang ingin menambahkan? Atau cukup ya? Oke, selanjutnya kita ke LO selanjutnya yaitu religion knowledge. Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Mbak Ida. Oke, saya akan menjawab tentang RK. Menurut referensi saya, buku kuliah kedokteran Islam, sebagai orang Islam kan kita harus sholat. Nah, pada saat cuaca sangat dingin itu kita boleh nggak wudhu, tapi kita menggunakan tayamum. Atau pada penyakit-penyakit yang dia tidak boleh terkena air, kita juga boleh tayamum. Kemudian kalau cuacanya sangat panas, kita boleh sholat menunggu cuacanya lebih dingin. Kemudian untuk urusan puasa, kita juga boleh tidak berpuasa kalau ditakutkan kita nanti akan dehidrasi kemudian terkena heat stroke begitu. Oke, berarti dalam jawaban dari Mbak Ida, Islam memperbolehkan untuk tayamum ya ketika cuacanya terlalu panas dan juga menunggu cuaca lebih dingin untuk keadaan panas. Oke, ada tambahan terkait dengan religion knowledge? Cukup jelas? Ya.
jelas. Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan LO selanjutnya, yaitu peran perawat terkait dengan gangguan-gangguan termoregulasi. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Fatihah. Terkait dengan peran perawat ya tadi ya. Nah, itu saya menemukan jurnal judulnya adalah pengaruh kompres hangat terhadap perubahan suhu tubuh pada pasien anak hipertermi di ruang rawat inap RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Jadi intinya pada kesimpulan jurnal ini ya, bahwa kompres hangat itu bisa menjadi salah satu intervensi. Jadi bisa menurunkan suhu tubuh, misalkan pada pasien dengan hipertermi pada anak tersebut itu. Terus juga disebutkan bahwa peran perawat itu sangat penting pada kompres hangat ini. Jadi kompres hangat itu bisa menjadi tindakan mandiri keperawatan. Oke, dari penjelasan dari Mbak Fatihah, ada yang ingin menambahkan terkait dengan peran perawat? Cukup jelas ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan learning objektif yang sudah kita tentukan di pertemuan pertama. Dan saya akan simpulkan dari penjelasan teman-teman tadi terkait dengan pembahasan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah mekanisme pengaturan suhu tubuh. Itu ada beberapa proses. Yang pertama konservasi panas, kemudian piloereksi, kemudian pengadaan keringat, dan juga peningkatan pembuangan panas dalam tubuh, dan juga menggigil. Oke. Selanjutnya, macam-macam dari gangguan termoregulasi itu salah satunya adalah demam, dengan tubuh berkompensasi atau merespon menggigil seperti itu, dan terlihat pada suhu tubuh pasien itu di atas 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, terkait dengan religion knowledge, kita menentukan bahwa agama Islam memperbolehkan sholat tidak dengan wudhu, akan tetapi diganti dengan tayamum apabila suhu terlalu ekstrim dingin ataupun terlalu ekstrim panas. Dan yang terakhir adalah jurnal mengatakan bahwa pengaruh kompres hangat itu sangat efektif untuk menurunkan suhu pada pasien-pasien hipertermi, dan ini sangat penting untuk perawat karena termasuk tindakan mandiri keperawatan. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan. Cukup sekian, nanti akan kami buatkan laporan terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kalian sudah lalui semuanya dari slide 1 sampai slide 7 tentang tujuan pembelajarannya adalah termoregulasi. Gitu ya, kalian sudah berperan aktif semua, mulai dari leadernya, kemudian anggotanya sudah berperan aktif, kemudian para anggotanya juga sudah berperan aktif semuanya. Semua RO sudah berjawab, tetapi saya harap untuk kedepannya terkait tentang keperawatan, silakan ditambahkan mulai dari pengkajian ya, pengkajian, kemudian mendapatkan diagnosa apa, intervensinya apa, seperti itu, gitu ya. Dan silakan disusun untuk laporannya, ya. Ingat, membuat laporan adalah tugas kelompok. Kemudian dikumpulkan minggu depan ya, dan mengumpulkannya tepat waktu, karena itu berhubungan dengan penilaian, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah Pak. Sudah Pak semua? Sudah Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada leader dan anggota karena sudah memimpin diskusi pada siang hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ya, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Silakan dirapikan lagi. Jangan lupa referensinya dikumpulkan ya. Ya, Pak.